Candy cuy, ini bahaya banget. Ada apa nih? Ada apa? Gue heran nih. Lo kan masih anak muda. Udah punya pacar belum nih mau ngebahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kali ini nih ada yang beda di penampilan kita ya. Yang biasanya ini host gua nih. Sekarang dia nantang gua jadi host. Cuman nggak sampai situ doang, karena gua di sini ada beberapa orang yang mungkin akan gua kuak dan bertanya sama dia dan kenapa milih dia gitu. Oke, mau bertanya apa emang? Ntar dulu, di sini nih ada pilihan. Wah, salah nih. Jadi deg-degan. 1, 2, 3. Ada 3 kertas di sini, ya. Tinggal lu pilih salah satunya dan gua akan menguak salah satu dari pilihan lu tersebut. Oke. Jadi deg-degan nih. Sampai gua kocok dulu ya. Satu, jangan. 2, 3. Jangan dikocok, bahaya. Oke. Nih. Tar dulu. Takut salah cabut. Tang ting tung, mana yang untung? Nah, ini aja nih. Ambil. Set. Lu bacain sendiri dah. Ini gua masukin. Bacain sendiri. Waduh. Ini mau ngebahas apa? Mau ngebahas apa nih? Apa yang lo pilih? Wah, ini gawat nih. Dinar Candy. Dinar Nih. Dinar Candy cuy, ini bahaya banget. Ada apa nih? Ada apa? Gue heran nih. Lo kan masih anak muda. Udah punya pacar belum nih mau ngebahas nih? Belum. Jujur. Belum jujur. Sorry ya, kalau ada pacarnya nih. Dia ngakunya belum ya. Kata-kata itu ibarat dong. Ada. Takut kan guys? Kali ini ada. Dinar Candy. Ada apa dia? Gue jadi penasaran nih. Enggak. Lo memilih nama ini mungkin sebelum lo ngambil surat tersebut ada terbersit nggak nama ini? Kagak, justru kagak sama sekali. Kagak beneran. Justru kalau tahu yang di tengah itu nama Dinar Candy kagak bakal diambil tadi. Makanya kita akan sedikit tanya-tanya nih, siapa yang dia ambil itu dia tahu apa enggak nih? Kagak, justru karena tadi pas dibuka Dinar Candy makin deg-degan, panas-panas serdeng gitu. Tapi gue lihat di otak lo tuh udah beda. Bedanya. Jadi ini kalau misalkan nih, habis buka ini pas jreng langsung itu di rongsen otaknya tuh keluarannya BH gitu kan itu dia pokoknya serba-serbi dalaman itu pasti keluar. Itu dia, takutnya ketahuan belangnya gue. Padahal dari kemarin nih itu arah yang kesana itu gue tutup-tutupin nih. Gue waktu itu mergokin lu kebetulan lagi nonton dia nih. Nah, iya emang doyan. Gue pengen nanya. Apa sih yang lu lihat dari seorang Dinar Candy? Ini nih, aduh. Celana udah mulai seret nih kalau ngomongin dia. Ini guys, pasti gedean celananya daripada badannya nih. Kalau ngomongin dia udah pasti terbesit pikirannya. Jorok pastinya. Kenapa jorok? Padahal joroknya itu karena bisa main comberan ya kan. Maksud jorok di sini kan yang gue lihat Dinar itu biasa-biasa aja. Mungkin bagi Anda biasa karena Anda udah pengalaman lah, bagi kita kaum remaja. Justru kalau misalkan kita melihat yang secara gue pribadi ya, kalau yang buat pengalaman justru itu lebih berpengaruh seharusnya. Harusnya. Iya. Tapi justru kalau buat anak muda kayak gue, justru
penasaran itu isinya apa sih, semangka bisa jadi kan, semangka, melon atau kelapa kan nggak tahu itu. Tapi jujur ya, dari sekian banyak DJ yang gue kenal, gue tau lah dari DJ si ACD-nya, yang gue paling seneng kalau misalkan udah denger Dinar Candy, wah itu udah pikiran itu udah pelong aja. Semangka. Kenapa? Bukan masalah semangka atau apa. Antusiasme orang kalau udah ketemu dia itu orangnya care. Iya, pasti. Baik, walaupun kadang ceplos. Nyeplos banget. Nyeplos. Makanya ada salah satu kemarin kan gembar-gembor salah satu stasiun televisi yang ada dianya sampai kena KPAI gara-gara bilang kancut. Makanya gua di sini nggak berani bilang kancut. Jangan sensor aja tit cut gitu. Kembali lagi ke pilihan lu nih. Menurut lo salah nggak kalau dia Candy berpakaian seperti itu? Nggak salah. Iya. Nggak, karena menurut gue itu hak dia. Pertama hak dia. Yang pertama kan itu adalah hak dia. Yang kedua itu mungkin passionnya dia kayak gitu. Tapi dia nggak salah menempatkan sih, nggak salah. nggak salah. Ibaratnya kalau kancut di kepala itu enggak. Kalau salah nempatin itu, misalkan ini yang di sini ditaruhnya buat masker, itu salah penempatan. Gitu. Dia nggak salah kan berarti. Lagian kalau kita melihat dia itu jangan dilihat dari fisiknya. Enggak. Kalau dilihat dari fisiknya banyak loh. Bener nih. Kalau kita jalan-jalan ke Jawa nih, gue pernah jalan-jalan ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya pokoknya Jawa Barat, pokoknya wilayah Jawa. Banyak emak-emak yang pakai tank top doang kok ke sumur, ke sawah, tapi nggak diomongin orang. Kenapa seorang Dinar? Padahal dia tuh kalau misalkan sekarang kan ada kita lihat di broadcast beberapa orang dia sopan loh, sopan, benar. Tapi kenapa sopannya dia masih miring mata-mata laki? Benar sopan. Yakin. Coba mungkin persepsi orang beda. Kenapa orang itu lebih di daerah kan katanya pakai kebun doang, itu nggak masalah kan? Giliran Dinar Candy masalah ya kan? Iya. Karena beda, kapasitas orang di daerah sama Dinar Candy beda. Justru seharusnya di daerah yang harus repot. Enggak, karena di daerah kan cuma segelintir orang yang lihat. Kalau Dinar Candy semua orang lihat. Ya semua orang melihat itu karena dia public figure. Iya. Kalaupun dia bukan public figure, kan kalau dia lagi tampil di TV apa di broadcast apa di YouTube yang lain, dia sopan kok. Apanya yang sopan? Sopan dari cara berpakaian, dari cara omongannya, dia selalu dijaga loh. Iya kan, dijaga banget. Dia tuh kalau adalah sama salah satu, dia sampai ngomongin vulgar ini itu, tapi dia tetap menjaga. Menjaga apa? Menjaga apa? Tapi kalau menurut gue emang dia bagus ya. Tapi emang karakternya dia begitu kali ya, apa gimana? Justru nih sopan dalam arti apa menurut kita atau menurut dia kan? Ini kadang-kadang bingung nih persepsi orang tentang Dinar Candy suka miring gitu. Nah, emang padahal buat gua tuh nggak miring kalau mikirin dia, malah lurus lah. Coba lah kenceng. Orang kadang-kadang kalau ngomongin Dinar Candy orang udah miring. Justru kalau gua nggak malah lurus. Ya sama kalau arah ke sana lah iya lurus ya kan. Gitu. Kenapa ini kan gimana ngomong lu umur berapa sih? Umur 25. Nah kalau 25 gua masih lolos di kaseto lah. Ngobrol begini sama umuran 25 aman. Kalau misalkan lu bilang 15 wah itu langsung close ya kan. Close. Tapi berarti aman ya. 25 nah udah dewasa lah segitu mah. Ya mudah-mudahan kalau laku bentar lagi kawin. Amin. Mudah-mudahan dia kagak nyesel giliran pas dia ngelihat gua ngomongin Dinar Candy ntar nggak mau lagi. Enggak. Ini kita cuman cerita
Karena lu kenapa ngambilnya ini? Kan nggak tahu. Tadi kan dipilih nggak tahu. Makanya gua tanya dari tadi, kenapa kok ngambilnya ini nggak yang lain? Iya kan nggak Padahal tahu. yang lain juga sama. Lah. Nggak ada pilihan itu mah. Sebentar. Ini Iya. udah sering kan, mungkin udah tahu rekodnya Dinar Elis juga seperti apa. Iya pasti udah Dan tahu. omongan orang tentang dia juga seperti apa. Iya, tahu Padahal semua. gue tahu banget sama dia tuh. Bahkan kenal baik sama dia. Masa? Iya. Cuman dianya aja yang nggak kenal gue. Tapi gini loh, tadi kan persepsi gue sebagai apa kaum milenial nih, pandangan kita terhadap dia kan gitu ya. Kalau dibalik nih pandangan lu sebagai yang lebih berumur kan, istilahnya gue lebih dewasa lah, dewasa. udah berkeluarga, gimana pandangan? Biasa aja sama kayak orang-orang. Kita mah sama-sama. Iya. Biasa aja. Aduh, Kadang-kadang kalau melihat dia tuh pengennya ibarat kata nih, gua ini singa, dia itu rusa, sapi. jadi awalnya pengen makan. Enggak, kalau ngeliat tuh pengen rauh kalau singa. Iya, kalau Tapi singa. kalau gua tuh singanya singa yang sopan. Iya. Enggak sopan. Emang ngerauk yang sopan itu Iya. gimana? Ngerauh yang sopan itu dikit aja. Oh iya. Nah, tapi itu sopan. Sopan. Ya, tapi kan Ini gue tuh pengen ya suatu saat ada terbentuk undang-undang jangan ngeliatin perempuan seksi. Iya. Bingung tuh kalau dikeluarin aturan kayak gitu tuh bingung. Bingungnya kenapa? Bingung lah. Kita sebagai penikmat. Masalahnya gini. Kalau misalkan kita ngelihat perempuannya agak lama, pasti perempuannya ilfil kan? Iya. Dia salting gimana gitu. Ada juga sih sebagian yang cuek. Tapi kayaknya kalau dia biasa aja, justru semakin orang ngeliatin dia semakin menjadi. Iya. Coba liatin, perhatiin. Tapi kan ada juga yang kalau sama orang lain dilirik atau diliatin dia ilfil. Padahal kan pernah denger nih di beberapa podcast kan, yang salah itu siapa kata? Nah. Yang ngelihat, yang pakai baju, apa yang mana ini yang salah? Kalau Coba. ditanya, kalau menurut gue sih yang salah Dinar Candy pasti nggak salah ya kan, dia kan benar penampilannya benar lah menurut dia. Yang salah penonton kayaknya. Yang melihat, yang salah. yang melihat juga nggak salah. Terus? Orang ada rezeki kok. Ada nggak nolak rezeki? Nggak ada ada. kan? Pas kebetulan ada rezeki, kenapa kita tolak? Nah, kalau ngomong-ngomong rezeki, gue balik tanya nih. Jadi yang semacam model-model gitu itu rezeki. Rezeki Ya. apa musibah? Itu Anugerah. kalau kita kata Pak Ustadz ya, kalau kita nengoknya sekali itu rezeki, tapi jangan nengok 2 kali. Makanya kalau pas gua nengok yang begitu, Gua begini aja nih, biar kagak gua ngedit. ikutin. Gini, terus doyan. Aduh, doyan. Tarinya tuh bingung nih, sekalinya gua jadi host ya, dibikin gua jadi host, lo milihnya ini. Lah, Suka kan tadi milihnya yang lain. gimana yang lain? Lo kan masih bujangan ya, lainnya gue udah keluarga, udah beranak pula gitu kan. Jadi kalau misalkan lihat yang kayak gitu udah gak heran lagi. Nggak heran orang bini gue nyusuin anaknya juga gue nggak ngapa-ngapain, udah cuek lah gitu. Udah ngerasain. Kalau dulu di kosan ada temen disusuin sama pacarnya, gue baru kalau sekarang di rumah beda konteks. bini gue nyusuin anak gue cuek aja. Beda konteks itu. Ngelihat Dinar Candy, Dinar seperti itu, pernah nggak terbersit hal-hal yang jelek-jelek gitu? Yang jelek maksudnya? Ya istilahnya pikiran tuh tiba-tiba kalau udah dewasa gini ya jujur, kalau ngelihat perempuan seksi manis itu udah pikiran udah langsung ke kasur dah. Nah kalau buat bujangan kotor udah. Victor kotor udah, kagak ada bersih-bersihnya nih. Kalau ibarat nih kita mau misalnya nih kalau udah ngelihat cewek gitu,
kita dari rumah pres nih, di jalan ketemu cewek yang seksi, nyampe tempat kerja kotor pikiran, hancur udah. Kagak ada jernih-jernihnya udah. Ada bagusnya Positifnya apa? Kalau gue sebagai owner orang besar ya, sebagai owner misalkan gue owner sabun mandi nih. Nah, kalau gue sebagai owner sabun mandi, ini arahnya nih. Enggak, gue mau suruh Dinar Kendu tuh ke setiap kampung tuh lewat dia. Lewat aja udah. Dia lewat itu warung-warung yang ada sabunnya tuh di warung-warung kecil diserbu sama bujangan-bujangan. Aduh, arahnya ke sana udah gue. Aduh. Nggak, maksudnya mereka itu pada mandi biar bersih. Kalau kan Dinar Candy nggak mau sama orang kotor-kotor. Ini pikiran tuh harus yang dibersihin tuh dari sekarang. Kita boleh ngomongin hal seperti itu, tapi otak kita cuci. Oh, ini udah bersih banget, tadi udah dicuci pakai sabun ya kan, pakai sabun. Tahu begini tadi kagak jadi, udah ditukar. Oke. Ini kan tadi lu milih siapa? Iya, Dinar Candy. Dinar Candy kan. Ke Bali. Ini nih Dinar Candy. Gua cari dah yang kedua, yang ketiganya siapa? Ya udah tadi lu. Jangan sama lagi. Yang ini, yang kedua tuh kan sama namanya ya. Bukan pilihan itu mah. Yang kedua sama lagi. nih. Ya, yang pertama tadi Dinar Candy. Masih sama. Tiga-tiganya sama, kagak, bukan pilihan ini mah. Ya udah deh, karena tiga-tiganya sama dan kita udah ngobrolin semua, percuma dong dikocok lagi dibersamakan. Sayang. Yang keluarnya itu juga. Yang mendingan udahan dulu deh untuk kali ini. Oke guys, sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak buat semua para tahu pencinta atau apanya gua gitu sama dia yang udah subscribe, likes, komen. Coba di bawahnya itu komen sebanyak-banyaknya. Yang banyak. Apa yang mesti gua lakuin sama dia, entah dari parodinya, entah dari bincang-bincangnya yang seperti ini yang gak karu-karuan. Coba pokoknya sekali lagi gue ucapin terima kasih buat semuanya yang udah menonton. Terima kasih banyak. Thank you.